Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah bagaimana mengimport file Blackboard yang kita sudah buat di exam view. Pertama, kita buka daring kita. Dalam hal ini buka mata kuliah di mana bank soal itu akan diletakkan. Misalnya nama mata kuliah saya di sini adalah ini, latihan kuis. Pastikan bahwa turn editing harus dalam posisi on. Kita klik. Oke. Kemudian ini kita klik. Jadi saya ulangi, roda giginya kita klik. Kemudian klik more. Kemudian cari question bank. Klik question bank-nya. Kemudian kita klik import. Bagian sini, klik import. Ini kita biarkan saja dulu nih, kita tidak perlu ngatur dulu kategorinya, kita langsung klik import. Oke. Kemudian Blackboard. Jadi file formatnya adalah Blackboard. Kita klik. Selanjutnya kita bisa diklik choose file atau bisa kita langsung geret dari ini. Nah, ini filenya tadi. Bisa kita langsung geret ke bawah sini. Jadi ini langsung kita tarik ke sebelah sini. Oke, kita lihat apakah sudah masuk. Ini dia. Oke, sudah masuk ke sini. Maka selanjutnya kita klik import. Ya. Jadi itu kalau kita geret tadi, kalau kita mau lewat di sini kita bisa klik begini. Kemudian kita browse. Ya. Kemudian kita pilih filenya. Ya, kebetulan tempatnya tadi dia adalah di sini. D di kemudian panitia pelatihan, kemudian workshop 2022, kemudian yang ini tadi. Tinggal klik dan selanjutnya ikuti terus perintahnya. Oke, karena ini kita sudah upload ya yang tadi. Ini sudah ada. Lalu kita klik import. Klik. Nah, berarti di sini sudah ada 37 soal yang masuk. Kita lihat posisinya itu di mana. Kita lihat di kategori, ya. Kategori di mana dia masuk. Siklus refrigerasi gas T2. Ini yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Siklus refrigerasi gas T2. Dalam kurung 37 ini artinya ada 37 soal. Ini dia. Di sini kebetulan sudah banyak soal-soal yang saya masukkan sebelumnya. Tapi ini adalah yang barusan yang kita import. Nah, berarti proses import selesai. Selanjutnya, membuat kuisnya. Ya, kita membuat kuis. Kita kembali ke mata kuliahnya, latihan kuis. Selanjutnya, kita mau letakkan di mana soal kuis tersebut. Misalnya soal kuisnya akan saya letakkan di topik 3. Terserah apapun namanya di sini, silahkan masing-masing letakkan di mana. Add. Kemudian quiz. Kemudian nama kuisnya. Nah, misalnya di sini saya sebut dengan apa ya, kuisnya katakanlah kuis 5. Nah, misalnya aja begini. Deskripsinya apa? Menghitung temperatur maksimum siklus refrigerasi gas. Nah, kemudian timing. Ini yang sangat vital. Kita klik dulu enable. Kapan ujian ini
akan dilaksanakan. Misalnya saya mau dilaksanakan pada hari Senin 14 Februari, misalnya gini, 2022. Saya buka dari jam 8 pagi, ya, jam 8.00. Kemudian, ini jangan lupa enable dulu, sampai 14 Februari, sampai jam, katakanlah sampai jam 11 siang, berarti waktunya 3 jam. Ya, saya buka selama 3 jam, atau ini kelamaan dah, 3 jam. Saya kasihlah 2 jam saja. Ya. Oke. Kemudian time limit. Walaupun ini saya buka selama 2 jam, tapi saya hanya beri waktu kepada mahasiswa untuk mengerjakannya selama 30 menit. Artinya begitu dia buka, hitungan countdown menitnya itu berjalan. Artinya ketika dia mulai membuka soal ini jam 9, maka jam 9.30 nanti otomatis dia akan tertutup, selesai waktunya dan tidak bisa buka lagi. Kemudian when time expires, jadi kalau waktunya sudah habis, open attempts are submitted automatically. Jadi ini selalu kita pilih, ya, supaya ketika waktunya sudah habis, maka dia akan tersubmit secara otomatis. Ya, ini ada pilihan sebenarnya banyak macam-macam ya, tapi selalu saya inikan dulu. Kemudian grade-nya, ya, ini kita biarkan aja dulu. Nanti kita atur, ya, di dalam soal. Kemudian layout-nya, ini layout-nya every question, artinya satu soal, satu halaman. Jadi tampil di layar hanya satu soal. Jadi kalau every 2 questions, berarti dalam satu layar itu ada 2 pertanyaan. Every 3 questions, artinya dalam satu layar ada 3 pertanyaan. Jadi saya pilih every questions. Coba kita lihat selanjutnya ada apa. Nah, navigation method. Navigation method free, kalau free di sini artinya peserta, ya, peserta kuis atau peserta ujian bisa loncat-loncat, misalnya, oh nomor 1 susah, dia bisa pindah ke nomor 2. Oh nomor 2 masih susah, dia bisa pindah ke nomor 3. Setelah selesai, nomor 3 dan seterusnya, oh nomor 1 tadi belum selesai, dia bisa balik lagi. Itu kalau free. Kalau sekuensial, maka dia tidak bisa balik lagi kalau sudah maju. Jadi misalnya nomor 1, dia tidak bisa kerjakan, dia langsung pindah ke nomor 2. Maka dia tidak akan bisa lagi mundur ke soal nomor 1. Demikian pula soal nomor 2, ya, dia tidak bisa langsung loncat ke soal nomor 4. Harus melewati dulu soal nomor 3. Meskipun nanti di soal nomor 3 dia tidak bisa kerjakan, langsung maju lagi ke soal nomor 4. Itu dia, pakai sequential. Misalnya saya pilih free. Oke. Kemudian question behavior. Question behavior ini bagaimana? Shuffle within questions. Artinya di dalam masing-masing soal, misalnya soal nomor 1, itu jawabannya itu bisa berbeda-beda. Ya, bisa berbeda-beda. Maksudnya posisinya berbeda-beda. Ada yang satu jawabannya di A, yang satunya di B, satunya di C, D, dan seterusnya. Itu untuk jenis jenis pertanyaan yang persis sama. Kemudian how questions behave, ya kita pakai di verb. Saya tidak tahu definisi jelasnya, tapi di sini kita bisa lihat di sini apa definisi ini dan seterusnya ya. Silakan dibaca sendiri. Kemudian ini enggak usah. Review. Nah, ini yang paling penting. Kalau untuk di verb, maka ini tidak akan bisa kita ngapa-ngapain, ya. Yang bagian pertama. Yang ini selanjutnya yang bagian ini, immediately after the attempt. The attempt maksudnya ketika kita sudah menyelesaikan, kita sudah submit, maka apa yang akan terjadi? Oh, misalnya jawaban yang benarnya, maksudnya apakah jawabannya benar atau salah, ya? Maksudnya berapa benarnya? Biasanya saya pilih seperti ini, ya. Nah, ini ada jawaban benarnya dan seterusnya. Biar mahasiswa langsung melihat. Tapi kalau saya tidak mau, ya, saya tidak mau mahasiswa tahu apa jawabannya, apa jawaban benarnya, maka cukup saya ini. Tapi dia tahu nanti di ininya
apakah yang dia kerjakan itu benar apa salah. Tapi jawaban kalau dia salah, dia tidak tahu mana yang jawaban benarnya. Misalnya begini, pertanyaan nomor 1, pilihannya A. Ternyata kan bukan A, berarti kan salah. Tetapi di sistem itu tidak muncul jawaban yang benar itu di B, di C, di D, atau E, dia tidak tahu. Kecuali kalau saya centang right answer. Ini. Kemudian yang selanjutnya ini, ya ini, saya hilangkan juga seperti ini. Ini, ya, tapi kuis masih terbuka, ya. Jadi kuis masih terbuka. Mau dicek, ya, mau dicek. Ini misalnya ini hilangkan aja dulu. Jawaban benarnya misalnya kita mau tampilkan, boleh, ya, boleh. Nih. Kemudian ini lebih baik kita tampilkan jawaban benarnya juga. Ini kalau sudah tertutup. Jadi mereka bisa melihat, oh jawabannya yang benar itu yang mana sebenarnya, ya. Apa-apa, jadi itu menjadi mahasiswa bisa belajar sendiri di rumah. Tapi kalau ini nanti dia belum tahu ketika dia sudah submit, dia tidak tahu ya, apa yang dia yang bagian benarnya yang mana. Kemudian appearance, oke, enggak usah. Ini Save Exam Browser ini yang program sendiri ya, biasanya program ujian ini. Ujian SMA menggunakan ini. Extra restriction on attempts, ini biasanya ada password tapi kita tidak usah ya, seperti ini ya, ada password enggak usah. Overall feedback enggak usah. Common module setting ini kalau ada nanti kelas paralel. Ini kita tidak kita utak-atik karena di sini belum ada kelas paralelnya, masih sendirian. Restrict akses ya, seperti yang sebelumnya. Misalnya kita mau ngatur tanggal dan selanjutnya, tapi ini tidak perlu karena di atas kita sudah atur timingnya tadi. Kemudian kita tinggal save, ya, save. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa kita sudah membuat kuis 5 seperti ini, ya. Untuk selanjutnya nanti kita lihat, kita klik kuis 5. Nah, ternyata di sini belum ada isinya di dalam. Jadi yang kita buat tadi belum masuk, artinya belum ada soal di dalamnya. Nanti kita ambil soal-soal itu dari bank soal. Nanti mengambil soal dari bank soal kita akan bahas pada video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.